Aku ini lagi cacat. Mana mungkin aku bisa selingkuh? Bisanya kamu itu cuma ngerepotin di sini. Pergi kamu dari sini. Gini ya Mas, aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Aku udah kecewa sama kamu. Aku di rumah udah setia nungguin kamu. Kamu malah pulang-pulang dengan keadaan cacat, selingkuh lagi. Sayang, aku bisa jelasin semua ini. Kamu harus percaya sama aku. Heh, gembel. Sudahlah, Dek. Kamu itu gak usah ikut campur ya. Aku mau telepon istri aku dulu ah. Halo sayang. Aku hari ini pulang loh. Iya. Kamu di rumah sama siapa? Oh, sama mbak kamu. Ditunggu ya. Assalamualaikum. Ya Allah, seneng banget aku. Aku udah lama merantau di Jakarta dan hari ini pulang. Aku pulang itu ada tujuannya. Ya karena hari ini itu ulang tahun istri aku yang ke-17. Makanya aku mau ngasih surprise. Tapi enaknya ngasih kejutan apa ya sama istri aku? Gini Mas Tempe. Astagfirullahaladzim, kaget aku Mon. Jangan kaget dong. Mas Tempe kan mau ngasih kejutan. Loh, kok kamu dengar? Iya Mas, tadi aku denger Mas Tempe telepon. Iya, kamu punya kejutan apa Mon? Gimana kalau Mas Tempe pura-pura cacat aja? Lah, ini ngasih kejutan istri aku ulang tahun. Masa aku pura-pura cacat gimana sih Mon? Ngasih kejutan itu misalkan dikasih kue atau kasih perhiasan gitu. Ini malah cacat, gimana maksud kamu? Nggak apa-apa Mas, biar supaya apa ya, istri Mas Tempe kaget aja. Endingnya pasti seru. Biar jantungan gitu ya? Wah, seru. Iya, benar kamu Mon. Oke lah kalau gitu, masuk ide kamu. Biasanya kan tahun lalu aku kasih kejutan kue ulang tahun, baju. Kalau ini beda dari tahun-tahun sebelumnya. Betul Mas. Oke lah kalau gitu. Terus kalau aku cacat aku pakai apa? Kursi roda atau apa? Gimana kalau pakai ini Mas? Pakai tongkat kamu? Iya Mas. Ya nggak apa-apa kalau kamu pinjemin ke aku. Pakai aja Mas. Terus kamu gimana? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa Mas. Emangnya kaki kamu kenapa Mon? Kok bisa seperti ini? Habis jatuh Mas. Jatuh cinta maksudnya? Iya Mas. Wih, uang kamu banyak banget. Kerja di mana kamu? Aku nggak kerja Mas. Ini? Ini uang Mas Tempe jatuh. Yakin? Yakin Mas. Mon, kamu jujur banget jadi orang Mon. Ini uang buat kamu Mon ya? Maaf Mas, aku nggak bisa terima. Udah buat kamu aja nggak apa-apa. Nggak usah Mas, aku ikhlas. Gini Mon, aku tuh suka kamu karena kamu jujur, kamu baik sama aku dari dulu. Ya udah gini aja deh, daripada kamu nolak. Aku punya perhiasan Mon. Aku di Jakarta sana itu kerja di tambang emas Mon. Nih, buat kamu ya. Kalau kamu nggak mau, kasih ke istri kamu. Udah punya istri belum? Belum Mas. Ya udah buat lamaran ya. Nggak apa-apa buat kamu itu. Aku udah punya banyak di rumah. Tapi ini Mas besar Mas, pasti mahal. Ya mahal itu sekitar 4 juta harganya. Udah buat kamu nggak apa-apa. Ini beneran Mas? Iya beneran. Ikhlas aku sama kamu. Ya udah deh kalau gitu, aku lanjut dulu ya. Iya Mon. Assalamualaikum Mas Tempe. Waalaikumsalam. Akhirnya aku punya rencana bagus dari si Monde. Bener juga sih. Biasanya aku kasih kejutan ulang tahun ke istri aku itu kasih baju, kue. Tapi kalau ini beda. Iya. Nanti aku pura-pura sakit, cacat, biar istri aku jantungan. Padahal aslinya aku sehat. Ya udahlah. Terus mobil aku gimana ini? Udahlah. Biarin aja di sini. Kalau aku pulang nanti pakai mobil, istri aku pasti girang, pasti tambah cinta sama aku. Ya udahlah, mendingan aku pulang dulu kali ya. Baru kali ini loh aku pakai tongkat seperti ini. Gimana ya cara pakainya?
Mbak Desi, Oh iya Mas Baim, siang-siang gini kamu mau kemana? aku mau belanja Mas, soalnya suami saya tuh mau pulang. Suami kamu mau pulang? Iya. Bukannya suami kamu udah nggak ada ya? Jangan gitu Mas, suami saya tuh lagi merantau di Jakarta kok, kamu bilang nggak ada. Enak aja. Tapi selama ini aku nggak pernah lihat suami kamu. Ya iya, suami saya lo merantau di Jakarta. Tak kasih tahu, Des. Kata temen aku yang di Jakarta, suami kamu itu selingkuh. Hah? Masa sih Mas, suami aku loh setiap hari video call sama aku. Desi, kamu itu taunya cuma casingnya, nggak tahu baterainya. Kata temen aku itu, suami kamu main judi, mabuk-mabukan, selingkuh, pokoknya bejat banget deh. Nggak mungkin. Coba nanti aku mau nanya sama suami aku. Nanti kalau Mas Baim bohong ya, awas nanti. Desi, aku di sini itu anaknya Pak Lurah. Aku nggak mungkin bohong sama kamu. Lagian aku itu sayang sama kamu, makanya aku perhatiin kamu. Aku tuh orangnya nggak gampang percaya ya Mas. Jadi aku nanti mau nanya sama suami aku aja deh. Daripada nanti percaya sama Mas belum tentu bener. Ya udah kalau kamu nggak percaya aku. Udah. Ini pasti kalung mahal. Kalau aku jual di sini pasti laku 10 juta. Tapi jangan deh, ini kan kalung kenang-kenangan dari Mas Tempe. Loh, Mbak Desi, Ya, dari mana Mbak? mau belanja Mas. Bentar lagi suamiku pulang ini. Oh, soal itu aku udah tahu Mbak. Loh, tahu dari mana Mas? Tadi aku ketemu dia di rumah sakit. Loh, emang habis apa suami aku kenapa? Mbaknya jangan kaget ya. Suami Mbak cacat Mbak. Gimana sih Mas, tadi aku ketemu sama Mas Baim itu katanya suami aku selingkuh. Sekarang suami aku cacat. Apa bener dua-duanya ya? Ya kalau soal itu aku nggak tahu Mbak. Duh, rumah aja masih numpang kok Mas, ini malahan suami aku kok malah cacat segala. Aduh. Mbaknya yang sabar aja ya. Yaudah deh Mas, makasih. Aduh, ini kenapa ya? Pikiranku kok selalu ada Desi terus. Apakah ini yang namanya cinta? Lagi ngopi kepikiran Desi, lagi mandi juga kepikiran Desi. Mandi? Mandi. Kalung kamu bagus banget, Man. Sini, Man, buat aku. Jangan ini kalung dari sahabatku. Oh, sahabat kamu. Kamu kok sudah sembuh, Man? Alhamdulillah sejak aku punya kalung ini. Oh, bagus deh kalau gitu. Oh iya, Mon. Aku mau curhat sama kamu. Curhat apa Aku itu nggak bisa move on, Mon. Nggak bisa move on dari aku? Ya enggak lah, Mon. Aku itu nggak bisa move on dari Desi. Desi maksudnya? Iya, Mon. Aku itu cinta banget sama dia. Kamu kan tahu sendiri. Dia itu orangnya cantik, seksi, bahenol lagi. Kamu itu jangan ngawur Desi itu udah punya suami dan suaminya udah pulang. Kamu kok tahu, Mon? Iya tadi ketemu aku dan kamu jangan kaget Emangnya kenapa? Suaminya Desi cacat Cacat? Iya Kamu serius? Serius Kebetulan banget, Mon. Jadi aku punya kesempatan. Kesempatan apa Ya kesempatan buat dapetin Desi. Kamu itu jangan coba-coba merusak rumah tangga orang lain Kalau sampai rumah tangga Desi dan suaminya bubar gara-gara kamu, aku hajar kamu. Mon, kamu nggak mau bantuin aku? Udahlah mungkin kamu udah gila. Punya teman satu aja nggak pernah support aku. Ya udahlah. Permisi, Mbak. Iya Mas. Kamu kerja di kafe baru itu ya? Iya betul Mas. Kamu tinggal di hotel apa apartemen? Aku di sini ngontrak Mas. Oh, ngontrak. Emangnya kamu asli mana? Aku asli Jakarta Mas. Kamu mau uang nggak? Aku gampar kamu ya. Emang aku cewek apaan? Mbak, aku ada kerjaan buat kamu. Apa itu? Gini, Mbak. Nanti kamu tak Sherlock, kamu tinggal datang aja. Dan kamu nanti kalau ditanya sama orang, tinggal jawab, aku selingkuhannya Mas Tempe dari Jakarta. Gitu doang. Oh alah, kalau gitu mah gampang Mas. Beneran kamu bisa? Bisa. Nih uangnya buat kamu. Awas saja kalau kamu bohong, aku usir dari desa ini. Aku di sini anaknya Pak Lurah, kamu jangan macem-macem ya. Ya. Ya udah kalau gitu. Hari ini kan ulang tahunnya Mbak aku Desi. Mau aku kasih kado apa ya? Ah,
nggak usah lah. Ngapain ngasih kado dia? Dia kan di sini numpang di rumah aku. Biarin aja suami yang ngasih kado. Di mana sih dia? Nggak pulang-pulang. Katanya beli sayuran. Mbak, mana sayurannya? Hari ini kita mau masak. Ya dapat. Udah bete aku, Dek. Aku mau cerita, Dek. Tadi kan aku ketemu sama Mas Baim. Katanya tuh suami aku selingkuh. Terus ketemu lagi sama Mas Mondi. Katanya suami aku kecelakaan. Gak tahu yang bener yang mana. Loh, kok mereka bisa tahu keadaan suami kamu di sana? Nah itu aku juga nggak tahu. Ya nanti buktikan aja suami kamu. Kan katanya hari ini suami kamu pulang. Iya. Tapi kalau suami kamu selingkuh, ya mending kamu cerai aja sama suami kamu. Ngapain berhubungan lagi sama suami kamu? Terus kalau suami aku bener-bener cacat gimana? Kalau cacat ya bisa aja. Masa kamu mau sih hidup sama suami kamu yang cacat? Kamu yang repot. Siapa yang membiayai kehidupan kamu? Kamu di sini aja numpang di rumahku. Masa kamu nggak malu sih? Iya. Yaudah, Dek, aku mau istirahat dulu. Pusing aku ini sambil nunggu suami aku pulang. Ya ampun, Mbak. Cari suami kok nggak bener banget sih. Baim, Putri, mbak kamu di mana, Put? lagi tidur. Di kamar. Ya di kamar dong, masa di kamar mandi sih? Ya udah kalau gitu aku masuk kamar dulu ya. Baim, aku mau tanya sama kamu. Katanya suaminya Mbak aku selingkuh ya di Jakarta. Kok kamu tahu? Ya tau lah, Put. Temen aku di Jakarta itu ada banyak. Dia ngasih informasi tentang suami kamu. Kok suami aku sih? Suaminya Mbak aku. Iya, Put. Makanya aku bisa tahu. Kamu itu kalau ngasih info itu jangan setengah-setengah. Ngasih info sekaligus buktinya. Jangan penyebar fitnah kamu itu. Tenang, Put. Suaminya mbak kamu itu selingkuhnya sama temen aku sendiri malah. Beneran? Iya, Put. Kamu gak percaya sama aku? Sialan si tempe. Percuma Mbak aku setia di sini nungguin dia. Dia malah enak-enakan sama wanita lain. Iya, Put. Kalau kamu gak percaya, nanti orangnya biar tak suruh kesini aja. Iya, suruh kesini biar Mbak aku tahu kelakuan suaminya itu bejat di sana. Biar dia pisah. Bentar ya, aku Sherlock dulu. Oke. Udah, Put. Oh ya, Im, aku mau tanya sama kamu. Kok kamu bisa seperhatian gitu sih sama Mbak aku? Emangnya ada apa? Dulu mbak kamu sebelum menikah, aku sudah suka sama mbak kamu. Kok kamu gak bilang sih, Im, kalau suka sama Mbak aku? Nikahin aja daripada nikah sama si tempe, gak ada gunanya. Kamu tahu nggak? Mbak aku selama hidup di sini itu numpang sama aku. Berarti kamu dukung aku? Ya jelas dong, kan kamu anaknya Pak Lurah. Uangnya pasti banyak kan? Iyalah, Put. Kalau mbak kamu nikah sama aku, nanti hidupnya terjamin. Siap, pokoknya selingkuhannya suruh ke sini biar Mbak aku tahu, biar dia langsung cerai sama suaminya. Tenang, Put. Sebentar lagi nyampe sini kok. Kebetulan kontrakannya ada di sini. Boleh, aku tungguin. Mas Baim, masa bener sih yang Mas Baim ngomongin? Bener, Dek. Aku nggak mungkin bohong sama kamu. Kan aku sayang sama kamu. Tapi Mas Baim ada buktinya nggak? Ya jelas ada dong. Aku ada bukti yang akurat. Itu istri aku sama siapa? Udahlah Mbak, kamu itu percaya aja sama Mas Baim. Dia kan anaknya Pak Lurah di sini, nggak mungkin bohongin rakyatnya. Iya juga sih, Dek. Yaudah deh Mas, aku percaya. Iya, Dek. Nanti selingkuhannya tempe datang ke sini kok. Kenapa dia fitnah aku? Apa salahku sama dia? Aku nggak nyangka ya Mbak, percuma kamu di sini setia sama suami kamu. Ternyata dia malah mendua di sana. Suami macam apaan seperti itu? Mendingan kamu pisah dari suami kamu, nggak berguna. Loh, Mas. Selamat ulang tahun ya, Dek. Iya, tapi Mas ini beneran cacat. Berarti bener katanya Mas Baim juga kalau Mas selingkuh. Hah? Selingkuh? Iya. Siapa yang selingkuh? Ya Mas lah. Udahlah, kamu itu gak usah kaget gitu. Emang bener kan kenyataannya kamu di sana selingkuh sama wanita lain. Aku nggak nyangka ya sama kamu. Kamu tahu nggak? Mbak aku di sini itu setia dan nungguin kedatangan kamu. Tapi nyatanya apa? Kamu pulang-pulang malah cacat kayak gini. Iya, Mas itu jahat. Aku di sini udah setia sama Mas. Malah Mas kayak gitu. Enggak. Kamu salah paham, Dek. Kamu jangan asal percaya sama orang ya. Heh,
asal percaya kamu bilang. Kamu tahu nggak, Mas Baim ini anaknya Pak Lurah. Dia nggak bakal bohong sama orang. Kamu ini yang tukang bohong. Katanya Mas Baim juga punya buktinya. Mana buktinya mana? Aku pengen tahu. Ya Mas Baim. Udahlah kamu itu, akuin aja kalau kamu di sana selingkuh. Nggak usah sok-sokan kaget seperti ini. Dek, kamu ini adik ipar aku loh. Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak butuh percaya sama kamu. Kamu tahu nggak? Selama ini Mbak hidup di sini numpang sama aku. Mana uang buat aku, Mas? Hah? Iya, sabar dong. Sabar ya. Sabar kamu bilang. Aku kerja itu cari uang buat beli rumah. Udah, aku juga udah kecewa sama Mas. Sayang, sayang gini. Udah, aku nggak bisa ngomong lagi ya Mas. Sekarang Kamu aku kecewa udah- karena apa? Ya karena Mas selingkuh. Astagfirullahaladzim. Sumpah aku nggak selingkuh, Dek. Udahlah, nggak usah nyebut-nyebut astagfirullahaladzim. Kamu itu berdosa sama istri kamu. Coba kamu lihat keadaanku sekarang. Aku ini cacat. Mana mungkin aku bisa selingkuh? Bisanya kamu itu cuma ngerepotin di sini. Pergi kamu dari sini. Gini ya Mas, aku udah nggak percaya lagi sama kamu. Aku udah kecewa sama kamu. Aku di rumah udah setia nungguin kamu. Kamu malah pulang-pulang dengan keadaan cacat. Selingkuh lagi. Sayang, aku bisa jelasin semua ini. Kamu harus percaya sama aku. Gembel. Sudahlah, Dek. Kamu itu gak usah ikut campur ya. Terserah aku. Ini rumah aku dan itu mbak aku. Aku nggak mau hidup mbak aku tuh susah gara-gara kamu. Suami macam apaan kamu itu? Nggak tanggung jawab, malah selingkuh di sana. Oke. Tolong aku kasih bukti kalau aku benar-benar selingkuh di sana. Mana buktinya? Ya nanti juga ada buktinya kesini. Udah Mas, aku udah kecewa. Pokoknya dengerin ya Mas. Mulai hari ini, detik ini, aku minta cerai sama Mas. Aku udah kecewa sama Mas. Aku mau sama Mas Baim aja. Dia yang dari dulu emang bener-bener sayang sama aku, perhatian sama aku. Nggak kayak kamu. Udah cacat, kayak tingkah lagi. Udah mulai sekarang kamu pergi dari rumah aku. Kamu di sini itu cuma numpang, jadi beban saya. Pergi kamu dari sini. Biar mbak aku hidup bahagia sama anaknya Pak Lurah. Orang kaya, hidupnya bakal mewah. Nggak kayak kamu, miskin, banyak tingkah. Udah Mas, sekarang pergi aja. Kamu gak kasihan sama aku? Enggak. Mas juga nggak kasihan sama aku. Ngapain aku kasihan sama Mas? Kamu pergi nggak? Pergi dari sini. Usir mbak. Mas, Udah sana Mas. yang punya rumah udah ngusir kamu. Mendingan kamu pergi aja dari sini. Pergi kamu. Cacat, ngerepotin lagi. Kamu itu seharusnya sadar diri. Mbak aku ini udah cantik, udah mau menikah sama kamu. Malah di sana enak-enakan sama wanita lain. Berarti uang kamu selama ini buat wanita lain di sana, iya kan? Apaan sih gak sopan banget jadi orang? Udah kamu pergi ke sini, pergi. Udah, tinggalin aja. Suami banyak tingkah kamu itu. Aku malah sedih banget ini, Dek. Di hari ulang tahunku yang ke-16. Bukannya aku dapat surprise yang bagus, malah kayak gini. Yang sabar ya mbak, emang suami kamu itu gak bisa diandalkan. Tak kirain bisa bahagiain kamu. Pulang-pulang malah cacat dan dapat kabar dia selingkuh. Suami macam apaan seperti itu? Kamu mau seumur hidup nikah sama suami cacat? Mendingan kamu nikah sama Mas Baim. Mas, kamu yang sabar ya. Ya udah, hati-hati Mas. Nah, ini dek, selingkuhannya Tempe sudah datang. Ayo Mbak jelasin. Ayo Mbak jelasin kalau kamu di sana itu selingkuh sama Tempe. Sebenarnya gini loh Mbak, ini tuh sudah direkayasa sama Mas ini. Mbak, kamu apa-apaan sih? Tadi kan aku sudah bayar kamu. Kamu dengar sendiri kan, Mon? Gara-gara cowok itu anaknya Pak Lurah, aku dipisah sama istri aku. Aku diusir dari rumah. Kurang ajar sih Baim, Mas. Namanya Baim. Iya, Mas. Satu lagi, Mon. Ini semua juga gara-gara kamu. Kok gara-gara aku sih, Mas? Iya. Karena ide kamu nyuruh aku cacat seperti ini. Istri aku juga nggak suka. Tapi aku kan nggak tahu kalau endingnya seperti ini, Mas. Tapi nggak apa-apa, Mon. Aku
100% nggak nyalain kamu. Tapi berkat kamu, aku malah tahu sifat istri aku seperti apa. Endingnya, aku diusir dari rumah dan dia minta pisah sama aku. Kamu yang sabar ya Mas. Udahlah Mas, sekarang kita jelasin ke dia siapa Mas Tempe sebenarnya. Mendingan kamu aja deh yang jelasin ya. Nanti nyusul. Ya. Tuh uang kamu tak kembalikan. Maksudnya apa ini, Im? Hah? Kamu buat rencana apa? Kamu fitnah. Oh, berarti kamu itu membohongi aku, Mas. Kamu sogok perempuan ini pakai uang ini. Sialan ya, kamu ini anaknya Pak Lurah. Jangan bikin malu di sini. Aku bener-bener gak nyangka sama kamu ya. Udah, usir aja semuanya. Mending kamu pergi dari sini. Pergi. Pergi. Mas, aku minta maaf ya Mas. Udah Mas, lepasin Mas. Mas, aku boleh minta WA kamu kan? Buat apa, Mbak? Kamu kan udah duda Mas sekarang. Kata siapa aku sudah duda? Lah tadi udah dicerain sama istri kamu. Iya, tapi kan belum sah. Udah lah Mas, sama aku aja. Mbak Desi kok tega sih ngusir Mas Tempe? Nah, Mas Mondi kok kenal sama suami aku? Dia kan sahabat aku. Loh. Terus tadi dia pincang. Dia itu sebenarnya nggak pincang Mbak. Dia itu hanya pura-pura. Dia itu mau ngasih kejutan sama Mbak Desi, kan Mbak Desi ulang tahun. Tapi kok endingnya Mbak Desi kayak gitu sih sama Mas Tempe? Kamu tega banget Mbak. Bentar. Berarti si Tempe itu cuma pura-pura cacat. Kamu inget gak Mbak? Aku pernah bawa tongkat itu kan? Itu punya aku, dipinjam dia. Oh, Mbak, dia ini terus gimana ini, Dek? Kita salah paham, Mbak. Iya. Aku juga gak tahu kalau suami kamu itu benar-benar cacat. Ya kamu sih, Mas, ngasih gitu. Ngasih info tapi sesat. Gimana sih kamu itu? Gara-gara kamu ya hubungan rumah tangganya Mbak aku hancur. Ya bukan karena aku lah, Ya karena kamu. kalian berdua mata Ya duitan. enggak. Apaan sih nyalain kita? Makanya kalau bikin rencana itu yang bener, jangan kayak gitu. Udahlah, daripada banyak omong. Mas Tempe. Kamu harus minta maaf sama Mas Tempe. Loh, Dek. Bener, Dek. Masmu nggak cacat. Berarti kita cuma salah paham. Mas, aku minta maaf dong, Mas. Aku minta rujuk aja sama Mas. Tahu sendiri kan? Aku itu nggak cacat. Aku juga nggak selingkuh. Makanya, kamu itu jangan asal percaya sama orang lain. Iya, udah, Dek. Minta maaf aja sama Masmu, Dek. Oke. Sudah aku maafkan kok. Nggak apa-apa. Karena semua ini salah paham. Ya? Iya. Kamu boleh kok, Mas, sama Mbak tinggal di sini nggak apa-apa. Udah. Aku sudah muak sama kalian. Aku nggak mau. Mas, aku minta maaf, Mas. Mas minta maaf banget aku, Ini Mas. semua gara-gara Mas Baim sama Mondi. Iya, aku tahu. Kalian tenang aja. Kalian berdua sudah aku maafkan kok. Kalian nggak salah. Berarti Mas mau kan rujuk sama aku lagi? Kalau soal rujuk, aku nggak bisa deh. Loh. Aku sudah kecewa sama kamu. Kan Mbak gak salah. Kok kamu tega sih menceraikan Mbak di hari ulang tahunnya dia? Kamu bilang nggak salah, Dek. Hah? Kamu nggak lihat, kamu nggak dengar tadi. Tadi kalian berdua sudah merendahkan aku loh. Ya namanya kita kena fitnah. Iya. Emang fitnah. Tahu kan? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nggak lama kan? Semuanya terbongkar. Hah? Udah, Mas, pokoknya gini, Mas. Aku bener-bener minta maaf. Ini kan hari ulang tahunku, Mas. Masa Mas nggak kasihan sih sama aku? Aku udah bener-bener minta maaf. Iya. Sudah aku maafkan kok. Tenang aja kalian ya. Asal kamu tahu, aku tadi itu pura-pura cacat. Supaya apa? Aku itu mau ngasih kejutan sama kamu. Karena di hari ini, itu hari ulang tahun kamu yang ke-16, Dek. Ya tapi mau gimana lagi? Di hari yang spesial ini, kamu sudah memutuskan aku, sudah pengen pisah sama aku, dan kamu mengusir aku dari rumah. Itu yang kamu bilang cinta, hah? Kan aku juga nggak tahu, Mas. Yang bilang lo Mas Modi. Udahlah,
Aku di sini nggak mau banyak omong ya. Aku juga minta maaf sama kalian. Karena gara-gara aku pura-pura pincang, kamu malah jadi seperti ini. Maaf ya. Mas, aku nggak mau. Pokoknya aku mau rujuk sama Mas. Aku nggak mau. Udahlah Mbak, jangan paksain. Suami kamu udah marah-marah beneran. Iya. Sorry, aku bercanda sayang. Siapa sih yang mau pisah sama kamu? Hah? Enggak, aku bercanda tadi. Aku tahu ini semua salah paham, makanya 100% ini bukan salah kamu. Ya udah deh, gini aja. Daripada di sini aku banyak omong, mendingan gimana kalau kita masuk aja. Kita harus baikan, kita nggak boleh musuhan ya. Oke Mas. Oke. Aku juga pengen memperbaiki diri ulang lagi ya. Kita baik-baik juga ya. Iya. Udah nggak usah gitu-gitu lagi. Aku minta maaf. Iya. Ini semua kan mau ngasih kejutan buat ulang tahun kamu. Oke lah. Mulai sekarang kamu harus janji sama aku ya. Kamu jangan asal percaya aja sama omongan orang lain ya. Oke? Tapi gini deh. Walaupun kita sudah baikan, aku masih sakit hati loh. Mulai besok kita tinggal di rumah baru aja ya. Aku nggak mau sama. Berarti Mas sudah beliin aku rumah baru? Iya sudah. Masa kamu punya rumah baru terus ninggalin aku sih? Nggak gitu dek. Maksudnya gini loh. Aku nggak mau tinggal satu rumah sama kamu. Kamu gak ingat? Dulu susah aja minta makan aku. Sekarang kalau aku gak kerja, kamu ninggalin aku. Terus aku makan pakai apa? Daun. Gini loh dek, Masmu itu mau nih cuman berdua sama Mbak. Nanti kan Mbak juga bisa kesini lagi. Ya udah deh, yang penting Mbak hidupnya harus bahagia ya. Ya udah gini. Ya. Ini buat kamu ya Mbak ya. Buat aku Mas. Iya. Makasih banyak ya Mbak ya. Sayang, ya udah kita ke kamar dulu yuk. Udah 1 tahun kita nggak main Smackdown ya. Izinkanlah ku simpan rasa ini sampai